Kamera roll. Action. Andin Sega. Iya, Sega. Sega. Apa arti Sega? Nama bapaknya. Siapa nama bapak? Siapa bapaknya? Sega. Yasa Sego yang penyanyi itu? Iya. Penyanyi siapa? Apa nyanyi? Apa lagunya yang tahu? Udang Soket Kenjir. Sama Buaya Vegetarian, banyak lagunya. Buaya Vegetarian. Kayak lagu mana? Kayak lagu mana? Saya juga lupa lagunya. Coba lagunya. Ilah ngawalek beli ngorang beli. Tapi kita nggak bahas itu, guys. Emang ada. Kita nggak bahas itu. Jadi saya pengen bikin podcast yang ngebahas tentang cerita horor. Bahas tentang cerita horor. Jadi setiap orang kan punya versi horornya sendiri. Atau mungkin pernah mengalami Gangguan mistis. Bukan gangguan mistis sih, peristiwa horor lah. Setiap orang mungkin punya peristiwa horor. Bentar. Dah. Jadi saya mau nanya nih. Iya. Nah, mau nanya. Bukan nanya sih, ngobrol-ngobrol sih. Iya, nggak boleh tegang-tegang. Nggak boleh tegang-tegang. Anen pernah mengalami Horor. kejadian horor? Pernah. Pernah. Coba cerita. Di rumah Homaya tuh waktu di awal nih ya, waktu mamanya Dan, kan mamanya orang Buddha dulu. Jadi kalau ke rumah Homaya kan otomatis sembahyangan Buddha. Orang Buddha tuh kalau meninggal, abunya tuh kan ada di rumah, ada foto-fotonya tuh. Itu waktu mau mindahin abu ke bawah, dari atas ke bawah. Di atas tuh tiba-tiba angin kenceng banget. Nah pas waktu bersihin abu tuh langsung suara Cina keluar. Abis itu kakeknya ditelepon nggak bisa, opanya ditelepon nggak bisa, pokoknya angin masih kencang nih sambil ada suara-suara Cina. Opanya datang dah tiba-tiba nih, reng. Abis itu hilang suaranya tuh, suara Cina. Bentar, itu ada angin kencang. Angin kencang. Kipas angin nyala nggak? Di ruangan terbuka abunya. Atau anginnya lagi barat? Ya itu dah anginnya kencang kan. Jadi tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Jadi ini skenarionya, bukan skenario, tempat kejadian perkaranya ini. Skenario. Tempat kejadian perkaranya itu di pertama ruang terbuka. Ya. Ruang terbuka. Terus tiba-tiba entah kenapa ada angin kencang. Angin kencang. Terus tiba-tiba ada suara Mandarin keluar dari bahasa Mandarin. Karena nggak ngerti Kamu nggak tahu bahasa Mandarin? Nggak, bingung makanya kayak lah kok tiba-tiba ada suara tuh mamanya ngomong gitu. Saya potong lagi. Coba penjelasan ini TKP-nya nih itu kejadiannya di rumah Omanya. Oma. Terus ada angin. Yang lain dengar nggak suaranya tuh? Mamanya, omanya tuh dengar suara Mandarinnya tuh. Suara Mandarinnya? Makanya kan karena panik ditelepon lah engkongnya, kakeknya. Ditelepon tapi kok nggak bisa dihubungi selama masih bersuara tuh. Kakeknya datang suaranya berhenti. Jadi tuh selama berapa detik tuh suaranya? Selama berapa detik ya? Kayak 1 menit. Semenitan gitu lah. Jadi kalian nggak tahu artinya apa? Enggak, karena kita Ibunya Anden nggak tahu? Nggak tahu, tapi mereka ngomong nggak tahu kenapa. Itu pertama tuh. Kedua, kan Anden dulu sempat tinggal di rumah orang itu. Tinggal di sana lama. Ada orang. Seseorang lah. Seseorang. Tinggal di sana. Nggak mau disebutkan namanya, seseorang lah. Ya. Gitu. Jadi, kan otomatis nggak pernah sembahyang, nggak pernah ke rumah omanya lagi kan. Waktu itu ada upacara gitu, niatlah sembahyang. Karena yang lain udah pada omanya di rumahnya. Habis itu ada juga di sebelahnya tuh rumah kakak dari mamanya. Itu udah pada di kamar semua. Karena malam kan sembahyang, Pas lagi yang awalnya kayak biasa aja, ngapain takut gitu loh, juga leluhur ngidupin dupa biasa. Pas angkat dupa lagi doa langsung di samping telinganya kayak gitu. Sang. Karena refleks takut kan, nyolokin dupa langsung lari pulang. Pulang ke rumah karena denger lagi suaranya itu gitu. Pernah juga lagi nih di depan abu, kan itu udah abu udah di bawah. Mau ke rumah Homaya jalan-jalan, di depan itu ada kayak engkongnya tak lihat berdiri. Ini nggak tahu hayal-hayalan aja atau memang
Dia itu. Engkongnya ini udah Engkong yang udah meninggal. engkongnya lah. Terus yang ditelepon tuh engkongnya. Yang masih hidup. Berarti Engkong gua- kandung. Engkong yang udah meninggal tuh tak lihat. Kayak foto mirip mukanya kayak di foto tuh. Heeh. Kabur lah, takut. Terus enggak berusaha minta nomor togel gitu. Enggak. Beneran. Jadi pernah dibahas nggak sama orang tua yang seperti ini? Pernah yang waktu dengar suaranya tuh langsung Andan bilang, kan karena teriak dicari Heeh. sama omanya ke rumah, Heeh. kenapa tadi dengar engkongnya ngomong gitu. Bahasa Mandarin karena nggak ngerti. Diginiin nama apa ya, pamannya Anden, itu udah kamu nggak pernah sembahyang ke sini gitu. Makanya Jadi cuma pembahasannya cuma orang tua cuma menyimpulkan hal seperti itu aja. iya. Orang pastilah percaya kalau dia tuh datang kan Heeh. dunia ini nggak manusia aja gitu. Iya. Itu dah. Ya kita juga nggak tahu kan apakah itu benar atau enggak. Karena itu Halu enggak kasat atau mata enggak. juga. Jadi engkongnya juga nggak ngomong. Anden ini engkong loh. Beliau juga nggak seperti itu kan. Dia soalnya bahasa Mandarin kan Ya. ngerti. Kalau seandainya waktu itu bilang, Anden ini engkong loh. Pasang 4 angka besok. Mungkin ya ketawa dia. Mungkin ketawa. Jadi untuk dunia yang nak kasat mata tuh ya memang harus seperti itu, dibiarkan nak kasat mata. Iya. Kalau memang jelas didengarkan ya itu bukan nak kasat mata lagi kan, kan seperti itu. Jadi apalagi Ini sebenarnya belum serem sih ya. belum seram, Belum. apalagi yang seram? Ada kejadian bibinya tapi nih. Ya nggak apa-apa ya diceritain ya. Ya. Bibinya tuh mamanya nih cerita waktu kecil. Kan dia indigo lah waktu kecil. Oh indigo, oh indigo. Indigo tuh, indigonya kayak gimana? Kan ada Bisa. indigo bisa melihat, Bisa lihat. bisa mendengar, ya bisa ngerasain. apa namanya, jualan internet juga kan? No, itu nggak boleh disebut. Oh bukan, oh bukan ya? Oh, Beda tuh. you know. Aduh, Jinom selalu di hati. Apa? Saya di rumah pakai Jinom, pantas nggak ada penampakan ya. Oh iya, iya, pakai jinom, nggak ada Iya. penampakan. Terus lanjut. Katanya waktu kecil tuh kan sering ngeliat gitu sampai dibilang orang gila. Mungkin karena ngobrol sendiri. Waktu di rumah, dia main katanya sore-sore nih ke depan rumah. Bawa manggis, datang katanya ada adik Bismani juga udah meninggal. Ada kok foto Adik Bismani siapa? adik Bismani udah meninggal, sepupunya dia, sepupu bibinya. Udah meninggal. Nah bawa manggis katanya. Dilihat sama omanya kok dia kayak bagi-bagi. Tuh tiba-tiba masuk ke rumah, minta susu kasih adik gitu. Habis itu ini kan udah jam 6 konsepnya. Diginiin sama bibinya, pulang pun nanti dimarah sama mama gitu. Padahal omanya yang ngeliat tuh nggak ada siapa gitu. Habis itu pernah juga diceritain kalau lagi pada nonton nih ibunya Anden, kakaknya semua lagi nonton film India. Terus tiba-tiba kata datang, kasih remote engkongnya. Engkongnya minta ci, dikira kunci. Kan nggak tahu lagi panik katanya engkongnya minta ci gitu. Kita kasih engkongnya duduk minta kursi, cari berita gitu. Sering banget kayaknya. Jadi bentar saya potong. Itu yang masih kecil. Ya. Masih kecil. Ya sekarang udah gede dia. Kalau udah gede, lihat ya. Waktu ini ngelihat paman yang udah meninggal datang ke rumah. Selalu kayak leluhur-leluhur Cinanya tuh. Kak berusaha minta nomor gitu, 4 angka. Coba ya nanti kalau ketemu lagi. Nah, bercanda. Jadi itu kebanyakan itu di keluarga Cina ya. Di keluarganya bapak enggak? Keluarganya bapak enggak, mungkin kalau di kampung itu kan karena di Oh gunung iya, ya. bentar saya potong. Ini kampungnya ini horor ya. Ke rumahnya aja tuh lewat tebing. Bener. Jadi kalau Gunung. salah jalan Celah jatuh. semak-semak. Jatuh. Oh iya, karena di gunung kan naik gini. Di mana tuh? Karangasem 3 di Gunung Padang. Ya, di Gunung Padang. Berarti kalau di rumah yang sekarang gimana? Rumah yang sekarang aman, cuman sering kedengaran kayak ada orang-orang manggil tuh. And then pas di luar tuh nggak ada. Serius? Iya, ini sempat juga waktu pulang kampung, omanya nih yang nanya, jam kuda mulai, maresan nekat. Tuh nih dingah munyinya Dena tuh adiknya dan tadi tak dengar suara Dena manggil oma gitu. Dan di rumah pun bundanya pernah juga dipanggil Siang karena namanya Mesyang kan nama Cina, yang gitu. Dilihat keluar kok nggak ada, habis itu Siang gitu dipanggil apa? Lagi berapa hari jatuh, nggak tahu itu jatuhnya karena panggilannya itu apa emang lepet gitu. Oh iya loh, saya sempat dengar cerita sama orang tua kan, kalau misalnya kita dipanggil
Kita kalau udah sore-sore, kalau di Bali itu namanya sandikala ya, sandikala. Itu kalau dipanggil, kalau kita nggak lihat orangnya, lebih baik kita nggak nyaut. Itu. Apakah ini memang ada korelasinya seperti itu kita kan nggak tahu. Tapi pada nyatanya ibunya jatuh. Iya. Ibunya jatuh. Gitu sih diceritain sama mamanya dan bundanya dan sempat dengar orang manggil ditanya apa. Sering kok dengar kayak gitu. Anden atau nggak Sering? mamanya kayak manggil-manggil nama. Pas dilihat tuh nggak ada. Antara Jujur? halu atau gimana? Oh ya, itu dah. Kalian pernah kayak gitu? Oh pernah, Aku enggak. Aku enggak pernah. Jadi gimana ya? Mungkin ini tergantung kelahiran orang mungkin ya. Kelahiran orang mungkin saya enggak berkompeten ngomong seperti itu. Ya mungkin istimewa. Saya enggak tahu bahannya. Waktu Tuhan bikinnya itu andean tuh bikin dicampur atau bahannya lebih Bikin dikit, soda kita nggak kelebihan tahu. ya, kita Kita tahu. nggak tahu juga kan. Aduh, ada lagi? Enggak banyak sih, segitu aja deh kayaknya. Segitu aja. Ada yang mau dibahas? Om apa nih cerita pengalaman kok, horor? kok Om Om kan hostnya. Omnya hostnya. Jadi kalau itu kan enggak kasat mata ya. Oh iya kan yang di kampungnya tadi. Oh iya di kampungnya. Oh iya. Tadi kepotong, sorry guys. Kan Kepotong. karena di semak tempatnya semak maksudnya? kampungnya tuh loh di semak-semak itu kayak kan nggak isi pagar loh, Om. Karena di alas Ya. terbuka. Cuma juga gunung. Jadi sekarang itu ke kamar mandi udah ada airnya sekarang? Udah. Dulu waktu ke sana tuh harus ngambil dulu ke bawah. Ngambil pakai bawa ke atas lu baru bisa kan. Itu dulu ya guys. Sekarang udah canggih ya, Mak. Udah ada mesin. Dulu waktu saya ketemu dia sama ya sesege dia tuh kecil banget. Terus dia lihat saya, Nangis. saya nggak tahu. Saya tanya sampai sekarang dia nggak mau ngomong. Kenapa dia nangis ketemu lihat muka saya nggak tahu. Kenapa dia nangis? Kamu masih ingat kejadian itu? Ingat nangis, cuman nggak tahu nangis kenapa. Berarti kamu nggak ingat kan? Kamu bilang Anda nggak ingat nangisnya karena apa? Iya, Berarti kan nggak ingat. Tapi whatever lah. Jadi memang mungkin kelahiran saya memang dibenci pada para balita mungkin. Banyak ya anak-anak. Keponakan saya tuh kalau lihat saya nangis. Entah karena mungkin ya Kurang sari, Om. Sari Om. Oh iya ya. Dah lanjut. Ini bibiknya waktu nyepi. Nyepi? Ya kan, dan di Batu Bulan. Aneh di Batu Bulan. Ya, bibiknya pas ke kampung sampai nggak berani kencing nih diceritain ini. Motor nggak ada yang keluar malam kan? Nggak ada yang keluar. Hidup katanya Om, dengar suara motor. Keluar kencing katanya. Nggak ada apa. Terus malamnya waktu mereka main kayak didengar ada suara kayak kuda gitu, tas sepatu kuda. Kalau di film-film saya tahu, kalau asli yang tahu. Pokoknya Itu dah katanya. Ini nggak tahu beneran atau nggak orang bibiknya cerita kayak itu. Tapi itu di alas bisa jadi. Di alas. Maksudnya kampungnya kan di gunung gitu. Emang Berarti ya apa ya? Gangguan. Nggak terlihat langsung ya, cuma suara gitu aja. Suara-suara. Kalau bibiknya tuh yang bibik dari adiknya mama itu baru sering lihat gitu. Berarti Anda nih cuma lihat engkongnya aja. Kan? Dengar suara engkongnya. Katanya ada bayangan engkong. Oh ya waktu di depan pintu abu. Itu kan abunya isi pintu tuh. Malam-malam mau jalan-jalan ke rumah mamanya putar balik ya dia. Tak lihat berdiri gitu. Berarti sekarang masih ya? Masih suka dengar nggak sekarang? Suka dengar sih nggak. Sekarang. Dari kapan terakhir dengarnya itu? Terakhir kamu dengarnya itu kapan? Waktu 1 SMA kayak ada tuh. 3 SMP. Pokoknya baru-baru. Nggak sih baru. Tahun lalu kayaknya. Gitulah pokoknya. Nggak baru, nggak. Sekarang. Ngerti kan maksud saya, Om? Ibana kene baru. Lupa, Om. Oh, kan. Kan nggak sepantasnya saya inget. Oh, gitu. Saya takut terus. Berarti cuma segitu aja kali ya? Nggak serem kan? Nggak serem. Kalau ngelakuin langsung kayaknya Nggak serem. Nggak serem, seriusan. Makanya saya lari. Tapi kalau langsung tuh ngerasain pasti serem. Ya. Kalau Anda cerita emang kurang serem. Apapun yang Anda ceritain, mau lucu, mau nggak lucu, tetap biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau dirasakan, langsung
dia yang apa yang merasakan, yang tahu baru ya. Cobain deh guys. Cobain. Gimana kuburan caranya, Cina yang di Loh. Kertas Semadi. Temen saya Iya, saya saya nih tahu. menyimpang nih, namanya Wawan, itu konten kreator TikTok tuh. Oh. Dia ke kuburan, dia ya, fine-fine aja, nggak lihat. Bahkan kuburan Cina tuh nggak seserem kuburan Bali Om. Serius. Kuburan. Maksudnya? Om tahu setral kan? Serem kan kalau kita ke sana merinding kan? Kalau walaupun lewat sampingnya merinding kan? Kalau ke kuburan Cina orang tinggi-tinggi kuburannya, kita lewat orang biasa aja Om. Gini, saya tanya kamu sekarang. Belum nih. Tapi. Saya tanya kamu sekarang. Kamu bilang tadi kuburan Bali serem kan? Merinding. Tapi kamu belum pernah ke kuburan Bali kan? Pernah, bapak saya Bali. Maksudnya gini. Kamu kan bilang lewat di samping kuburan Bali itu takut, merinding. Malam nih? Enggak. Siang. Kenapa nggak coba kamu ke dalam kuburannya? Masih serem atau enggak? Ke dalam? Ke dalam. Kamu diam di dalam kuburan. Sendiri? Yes. Enggak berani. Nggak berani? Enggak. Belum pernah coba kan? Belum. Coba. Mana kamu lebih takut di dalam area kuburannya atau di luar area kuburannya? Belum pernah. Coba ya. Pernah sembahyang sih duduk sampai kuburan itu aja takut gitu. Ya kalau rame-rame, ini bukan rame-rame, tapi coba kamu rasakan tuh di samping areal kuburan dan di dalam kuburannya. Mana kamu lebih takut di dalam kuburannya atau di luar kuburannya? Nah, ini lagi. Nyanan jam roras petang aja ke semua. Ya, om aja. Jujur Anan punya bibi rumahnya di tengah-tengah kuburan. Ngerti? Kuburan Karangasem tuh. Kuburan Karangasem tuh kan di dalam gitu. Nah. Di Yangan 3 tuh ada pintu masuknya. Dia tuh lewat rumahnya dia tuh langsung kuburan tuh di belakangnya. Kok bisa? Nggak tahu kenapa buat rumah di sana. Ngerti kan Om? Baru ke belakang nih, lewat pintu belakangnya dia, kuburan. Tapi ada pagarnya? Enggak, orang langsung rumah. Oh my God. Waktu ngaben pun Anan kebelet pipis tuh tinggal makecos. Tapi ada pembatasnya nggak? Rumahnya dia aja langsung. Langsung mah dia. Habis itu sempat ditanya, nggak pernah dengar kejadian itu. Nah, hengken man gitu. Karena yang penting masih hidup sampai sekarang gitu. Emang keberanian jiwa. Oke deh, sekian dulu Iya. podcastnya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Om! Apa? Tak kirain kaget. Nggak kaget. Segini-gini nggak ngagetin saya. Segini nggak ngaget saya. Tiba-tiba ada transferan, baru kaget kan, gini-gini, nah. Nah, kan itu, Anan dengar gitu kan, setting dikit. Intinya Kenapa gini. bisa settingan sini? Intinya saya sudah kebal dengan cerita horor, cerita horor. Gitu. Jadi yang membuat saya terkejut itu adalah. Kok dia? Kamu salah. Bukan istri bawa sapu. Istri miss call 20 kali. Itu lebih horor pada cerita horor. Ih, parah tuh. Coba cowok-cowok tiba-tiba ada istri, ada miss call istri, bukan pacar nih. Pacar kan ya masih pacaran kan? Istri tiba-tiba miss call 20 kali. Itu spot jantung. Apaan? Apa saya ketahuan kemarin saya? Tante yang nonton ngerti, hati-hati ketahuan katanya Tante. Oke deh, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih buat Anden Siega. Walaupun geradagan ya guys, cerita maaf mendadak. Geradagan. Apa tuh geradagan? Apa tidak rata, nggak seimbang itu loh. Kan alurnya kan ada. Kita kan masih random cerita gitu, ngeluarin yang dibuat. Ya memang podcast memang gitu. bercerita kan. Ya, ini ceritanya cerita horor kan. Jadi tunggu tamu kita berikutnya, tamu saya berikutnya, saya nggak tahu tamu saya seperti apa. Yang akan menjadi konten-konten tamunya. kita selanjutnya. Karena sebenarnya siapa yang datang ke studionya Ganghan, saya apa ya? Saya bekap. Saya culik untuk podcast. Gitu guys. Ya. Ganghan sudah menculik 4 murid. Ya. Dan ini sebenarnya lagi cek apa namanya? Studio. Kita studio baru, kita ada pasang lampu-lampu baru. Iya, ngecek murid-murid baru. Murid baru. Dadah. Jangan lupa di subscribe, comment, and share ya guys ya. See you next video. Bye-bye. Matiin